Oke, ya. Yang di halaman 18 itu tadi kita bicara tentang garis bilangan, ya, tentang garis bilangan. Garis bilangan, ya. Berarti kalau di sininya 0, garis bilangan itu pasti ujung-ujungnya ada tanda panah ya. Di ujung kirinya, ujung kanannya itu pasti ada tanda panah. Kenapa ada tanda panah? Karena ada angka lagi sebelum 0 dan setelahnya ini ada angka lagi nih. Jadi harus dikasih tanda panah. Ya, oke, kita mulai. Bapak kasih contoh lagi, ya, kasih satu contoh lagi. Misalnya di sini 0, ya, di ujung kirinya 0. Oke, semua perhatikan ya di layar ya. Di ujung kirinya 0, di ujung kanannya 2, ya. Di ujung kanannya 2. Nggak usah ditulis, ya. Ini nggak usah ditulis, nanti di screenshot aja kalau mau sebagai catatan tambahan, ya. Wih, Asli udah langsung jawab aja. Oke, good Asli. Ya. Di ujung kirinya 0, di ujung kanannya 2. Di tengah-tengahnya ini berapa? Ya. Oke. Asli udah jawab tadi, udah betul. Vanessa Yotian, ya. Wycliffe Gwen, Feni, oke. Ya, di ujung sininya apa di tengah-tengahnya? 1. Ya. No, bukan 0,10 dong. Ini kan masih 2. Ujungnya kan 2, bukan 1. Makanya perhatikan dulu ujungnya. Dilihat dulu ujungnya berapa. Oke. Ya, ujungnya 2 nih. Berarti tengah-tengahnya kan 1. Nah, sekarang dari 0 ke 1. Ya. Perhatikan garis dari 0 ke 1. Di tengah-tengahnya berapa? Di tengah-tengahnya berapa? Dari 0 ke 1. Garis bilangannya. Di tengah-tengahnya berapa? Coba jawab di chat. Oke, bukan Feni. Tadi kita sudah bahas sebelum istirahat. Oke, Gabriel, good. Nih, kalau tadi pas sebelum istirahat, ya, ini Bapak bahas yang sebelum istirahat ya. Kalau di sini 0, di sini 1, berarti tengah-tengahnya tadi berapa? Nah, ini kan sama. Garis yang di bawah ini sama. Sama dengan apa, Pak? Ini 0 sampai sini. Nah, cuma tambahannya ini dari 1 sampai 2. Kan sama. Nah, sama. Ya. Jadi kalau tadi kita sebelum istirahat bahasnya nih yang 0 sampai 1 garis yang bawah. Nah, sekarang 0 sampai 2. Tapi kan yang 0 sampai 1-nya tadi kita sudah bahas di sebelum istirahat. Yang ini. Yang garis bawah yang gede. Yang panjang ini. Nah, sekarang kita kembali ke garis yang atas. Garis yang atas lihat 0 sampai 1. Nah, di tengah-tengahnya berapa? Oke, Gabriel Gwen, Yotian. Betul. Ya. Tengah-tengahnya berapa di sini? 1/2 atau 0,5. Ya. Ini tengah-tengahnya. Ya. Kita ambil aja deh yang desimal biar enggak terlalu panjang nih angkanya apa tulisannya makan tempat, buang-buang tempat. Ambil aja salah satu bentuk. Kita ambil yang desimal aja 0,5. Ya. Berarti di sini ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ya, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8,
0,91. Oke. Nah, sekarang kita bicara dari 1 sampai 2. Dari 1 sampai 2, tengah-tengahnya berapa? Ayo, coba jawab. Dari garis 1 sampai 2, tengah-tengahnya berapa? Oke, Ashley, Yotian, good. Kayla, betul. Gwen, Gabriel, Wycliffe. No, Fanny, bukan. Ya, bukan, Felin. Ya, tengah-tengahnya habis 1 berarti kita mainin yang angka belakangnya. Angka belakang koma. 1, ya, 1,5. Berarti kalau berarti habis 1 berapa di sini? 1,1, ya kan? 1,2, ya, 1,3. Di sini 1,4. Baru 1,5. Terus habis 1,5, 1,6. Terus 1,7, ya. Terus 1,8, ya. Terus 1,9. Baru terakhir 2. Nah, jadi ini dulu nih. Nih, ya. Pemahaman yang seperti ini dulu yang harus kalian pahamin. Ya. Oke. Kalau Yotin diubah ke pecahan jadi 3/2, boleh. 1,5 ini bisa juga diubah bentuknya jadi pecahan jadi 3/2. Atau kalau mau jadi pecahan campuran berarti 1/2. Boleh. Ya. Betul, betul semua. Cuma beda bentuk doang. Ya. Nah, perhatikan yang buku cetak. Itu dia bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Artinya ke satuan terdekat. Satuan itu apa sih? 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ya, itu satuan terdekat. Berarti kalau 5/6 dibulatkannya ke berapa? Nah, lihat. Oke, kalian harus paham dulu. Kalau pembilang sama penyebut angkanya sama, itu pasti 1. Ya, berarti kalau 5/5, ini pasti 1. Kenapa pasti 1, Pak? 5 dibagi 5 kan 1. Ya, per itu kan bagi. Jadi 5 dibagi 5 itu kan 1. Ya. Kalau pembilang dan penyebut angkanya sama, itu jawabannya pasti 1. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu. Ya. Nah, 5/6 kalau di buku pakai cara garis bilangan. Ya. Kalau Bapak gini, melihatnya gini. Kita bandingkan 5/6 dengan 1/2. Kok 1/2, Pak? Iya, karena ini setengahnya. Karena ini setengahnya. Jadi kalau misalnya, kan 5/6 ini kan soal. Ya kan soalnya. 1/2 ini rumus. Ya, rumus yang Bapak pakai. Kalau 5/6 lebih besar daripada 1/2, berarti 5/6 ini dibulatkan ke 1. Tapi kalau 5/6 lebih kecil daripada 1/2, berarti dia dibulatkan ke bawah. Jadi 0. Nah, kita lihat lebih besar atau lebih kecil dengan cara kali silang. Ya. 2 dikali 5, 10. 6 dikali 1, 6. Ya. Lebih besar 5/6 ternyata. Berarti dibulatkan ke
atas menjadi 1. Nah, coba lihat yang jawabannya. Yang nomor 1. Ya, yang di bawah garis bilangan. Ya, perhatikan ya, bukunya halaman 18. Yang nomor 1. Pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Ya. Kalau yang di buku caranya menggunakan garis bilangan. Ya, pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Nah, kalau Bapak pakai perbandingan setengah. Ya, pakai perbandingan dengan setengah. Jadi 5/6 ini lebih besar atau lebih kecil daripada setengah. Daripada 1/2. Kalau dia lebih besar berarti dia dibulatkan menjadi 1. Kalau dia lebih kecil daripada 1/2 berarti dia dibulatkan ke bawah jadi 0. Nah, coba lagi tuh lihat. Yang nomor 2. Bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Ya, 2 1/4. Oke, ini agak susah ya. Bukan susah, maksudnya eh, tahapannya terlalu tinggi. Oke, Bapak kasih contoh yang lain dulu bentar. Ya. Oke. Sekarang berarti gini. Kalau misalnya ya, ini Bapak hapus dulu ya. Kalau misalnya pecahan 1/3 ini dibulatkan menjadi berapa? 1 atau 0? Ya, dibulatkan menjadi berapa? 1 atau 0? Kalau di buku dia pakai garis bilangan. Kalau Bapak tinggal membandingkan 1/3 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 1/2. Ya. Kita coba dulu ya. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. Ya, betul. Ya. Nah, karena 1/3 lebih kecil daripada 1/2, berarti ini dibulatkan menjadi 0. Ya. Oke ya. Dibulatkan menjadi 0. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Ini kita pelan-pelan aja belajar materi ini ya. Karena butuh pemahaman juga. Oke, ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya silahkan dulu di chat. Oke. Kyle again. Mana sih Kyle? Ini dia. No kamera. Oke, satu-satu ya. Bentar ya Quincy ya. Skyla dulu. Ayo Kayla. Oh, jadi kalau kita mau ketiga itu masih pakai nolnya atau nolnya diganti ke 1? Kalau mau pakai 3 maksudnya? Kalau mau hitungan ketiga itu pakai satunya atau tetap ada 0? Oke, gini. Nanti pertanyaannya, nanti kalau di soal seperti ini. Ya, pecahan 1/3 dibulatkan menjadi titik-titik. Ya, pecahan 1/3 dibulatkan menjadi titik-titik. Nah, titik-titiknya itu yang nanti kita isi 0. Dengan cara apa? Kok kita bisa tahu kalau 0? Ya ini caranya. Bisa pakai cara ini, yang kalau ini cara Bapak, bisa juga pakai cara yang di buku, pakai garis bilangan. Terserah. Oke. Apakah sudah menjawab? Kayla? Ada lagi? I still don't get it though. I still don't get it. Oke. Oke.
Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Kalau masih belum ngerti nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan aja. Oke ya. Bapak mute ya. Oke, silakan Quincy. Mana nih si Quincy? Bentar-bentar. Bapak buka dulu. Oh nggak ada. Oh ini dia. Yuk Quincy, unmute Quincy. Ya, ayo. Ya Quincy, mau nanya apa Quincy? Misalnya 3 dijadiin 0, Pak. Yang dijadiin 0 itu bukan cuma 3. Ya, 1/3 ini. 1/3. Bukan tiganya loh ya. Bukan tiganya. Ini kita bicara pecahan. Ya, kalau kita bicara pecahan berarti 1/3, bukan cuma 3. Ya, kenapa bisa? Oke, satu contoh lagi deh. Oke, Quincy ya. Ntar Bapak kasih satu contoh lagi. Ntar kalau masih nggak ngerti bisa tanya ya. Bapak mute dulu. Oke, ini ya. Oke, wait. Contoh misalnya satu lagi. Pecahan 2/5. 2/5. Ini dibulatkan menjadi berapa? Oke, itu pertanyaannya. Pecahan 2/5 dibulatkan menjadi berapa? Caranya gini, kalau pecahan berarti tengah-tengahnya kan setengah. Ya, jadi kita bandingkan dengan setengah. Ya, oke, kita bandingkan dengan setengah. Cara bandingkannya dengan perkalian silang. Ya, cara membandingkannya dengan perkalian silang. Berarti 2 dikali 2. Berapa? 4. Ya. 5 dikali 1. Oh, 5. Nah, berarti 2/5 ini lebih kecil kan daripada 1/2. Berarti 2/5 ini kita bulatkan menjadi turun ke bawah. Menjadi 0. Kenapa dibulatkan menjadi 0? Karena dia lebih kecil daripada 1/2. Satu lagi misalnya. Pecahan 2/3. 2/3. Ya. Ini dibulatkan menjadi berapa? Itu pertanyaannya. Pecahan 2/3 dibulatkan menjadi berapa? Kita bandingkan sama setengah. Lebih besar atau lebih kecil? Ya. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1, 3. Oh, ternyata pecahan 2/3 lebih besar daripada 1/2. Daripada setengah. Berarti 2/3 ini kita bulatkan ke atas. Naik. Jadi 1. Oke. Ya. Dibulatkan ke atas jadi 1. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena dia lebih besar daripada setengah. Ya, karena dia lebih besar daripada setengah. Ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan tanya ya. Kalau Bapak lagi ngejelasin, tiba-tiba kalian mau nanya, chat aja. Ya, chat aja. Nanti akan Bapak buka mute-nya. Ya. Oke, ada 3 contoh di layar kalian. Ada yang mau nanya? Oke, kalau gitu coba kita latihan ya. Kita latihan ya. Kita latihan ini aja dulu. Kita latihan ini aja dulu. Ya, ini kalau mau di-screenshot silakan ya. Ini kalau mau di-screenshot silakan. Kalau mau di-screenshot ya, silakan. 2/3 dijadiin 1 itu maksudnya gimana?
pembulatan, Quincy. Pembulatan. Kan pembulatan itu kesatuan terdekat. Ya, satuan tuh apa sih satuan? 0, 1, ya 2, 3 sampai 9. Berarti kalau 2/3, apakah ini satuan? Bukan. Ini bilangan pecahan. Ya, jadi harus diubah ke satuan terdekat. Nih, antara 0 sampai 9. Ya. Cara mengubahnya ya ini tadi dengan membandingkan. Ya, dengan membandingkan. Ya. Karena kalau pembulatan itu pasti kesatuan terdekat. Ya. Oke. Kita latihan ya. Kalau ada yang mau nanya silakan aja ya, langsung nanya. Betul. Jadi kalau 2/3 itu dibulatkan jadi 1. Kalau 2/5, ini yang contoh yang bawahnya, dibulatkan menjadi 0. Kalau 1/3 dibulatkan menjadi 0. Jadi jawaban 0 ini bisa banyak. Jawaban 1 pun bisa banyak. Ya, tergantung soal. Oke ya. Oke. Coba kita latihan ya. Ini udah ya. Ini sudah bisa dihapus? Sudah bisa dihapus? Layarnya sudah bisa dihapus papan tulisnya? Di screenshot dulu aja kalau itu. Oke ya. Oke, sudah. Ya. Oke, coba kita latihan ya. Coba ambil buku PS-nya yuk. Ya, buku PS. PS Mat. Ya, buku PS Mat. Buku PS Mat. Soalnya ditulis ya, soalnya ditulis. Oke, wait. Quincy. Jadi yang 2/5 dari 1/2 lebih jauh. Dijadikan 0 pembulatan. Iya. Ya, karena 2/5 itu lebih kecil daripada 1/2. Ya, artinya jauh tuh sampai angka 1 tuh masih jauh. Ya, istilah gini, Quincy. Ya, Quincy. Oke, istilah gini. Kalau di sini, kalau kalau pakai garis bilangan, di sini 0, di sini 1, ya kan tengah-tengahnya 1/2. Ya, 1/2 setengah 0 atau 0,5. Berarti 2/5 ini ya sekitar di sini. Ya, sekitar di sini. Ya, ya anggaplah di sini. Di 2/5. Nah, ini kan masih jauh menjadi 1 ke 1. Ya. Loh kok Bapak tahu 2/5-nya di sini? Ya iya, karena 2/5 itu kan lebih kecil daripada 1/2. Pasti dia sebelum 1/2. Nggak mungkin setelah 1/2. Di sini. Nggak mungkin di sini dia. 2/5. Pasti di sini. Karena dia lebih kecil daripada 1/2. Nah, kalau lebih kecil daripada 1/2, berarti dia kan lebih dekat ke 0. Gitu. Ya. Oke. Oke, kita coba ya. Kalau nggak ngerti tanya ya.
Iya, Vanessa, nanti dibahas. Ya, ini cuma buat latihan aja, Dok. Cuma buat latihan aja kok. Karena masih ada materi lagi. Sorry. Oke, 5 soal saja ya. 5 soal aja. Coba. Kalian kerjain. Dibulatkan menjadi berapa? Oke, berarti tandanya gini ya. Cara jawabnya gini. Contoh, nomor 1/5. Ya kan, habis pakai cara nih di perbandingan tadi, ya dibandingkan. Cara jawabnya berarti 1/5. Ya, ini mendekati berapa? Nah, tulis di sini jawabannya. Ya, gini, cara jawabnya seperti ini. Ya, cara jawabnya seperti ini. Mendekati, pakai tanda mendekatinya. Ya, tanda mendekatinya dipakai. Ya, betul. Oh no, Fanny, bukan dikali setengah, tapi dibandingkan dengan setengah. Bukan dikali, ya, dibandingkan dengan setengah. Ya, oke ya. Bukan dikali ya, Fanny ya, bukan dikali setengah, tapi dibandingkan dengan setengah. Oke. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, sambil kerjain. Kalau ada yang bingung, tanya, silakan di chat dulu. Silakan di chat dulu. Oke, thank you Norbert. Ya. Oke, ini tadi pembahasan nomor 1 ya. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Penyebut 2 dikali pembilang 2, 4. Penyebut 6 dikali pembilang 1, 6 kali 1, 6. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Iya, betul. Ya. Dari sini kita bisa lihat 2/6 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1/2. Ya. Karena lebih kecil berarti 2/6 mendekati berapa kalau lebih kecil? 0 ya. Iya Kayla, wait ya. Ya, 0. Berarti kalau di garis bilangan nih, lihat lihat yang garis ya, lihat yang bawah nih. 2/6 itu juga ke arah sini dia. Ya, jadi di sini nih ada 1/5, 2/6 ya. Nah, ya. Jadi ini dia mendekati 0 ya. Gitu. Oke ya. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Ya, yang mau ke toilet silakan ya. Nomor 3. 4/3. Kita bandingkan dengan setengah.
Berarti tinggal kita kali silang. Penyebut 2 dikali dengan pembilang 4. 2 dikali 4. 8. Ya. Terus penyebut 3 dikali dengan pembilang 1. 3 dikali 1 berarti 3. Ya. Nah, berarti 4/3 ini apa nih? Lebih besar atau lebih kecil daripada 1/2? Lebih besar. Ya kan? Kalau lebih besar berarti dia ke sini. Ya. Mendekati 1. Ya. Mendekati 1. Berarti jawabannya 4/3 mendekati 1. Nah, tuh. Ya, jadi ada di sini dia. Ya. Ada di sebelah kanan yang ini. 4/3 itu. Kalau di garis bilangan. Ya, kalau di garis bilangan. Ya. Ya, yang salah diperbaiki ya. Sebaiknya kalian perbaikinya langsung tulis aja di buku PS ya. Charlie, tulis pembandingnya enggak Pak yang lebih kecil atau lebih besar? Terserah. Terserah. Terserah Charlie, kamu mau tulis atau enggak terserah. Yang penting kan kamu tahu lebih besar atau lebih kecil. Karena kan jawabannya kan bukan lebih besar lebih kecilnya, tapi 1 atau 0. Itu. Ya. Jadi terserah kamu mau tulis perbandingannya, ya berarti kan kalau begini lebih besar. Terserah. Kamu mau tulis atau enggak, terserah. Oke. Yang nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 di bawah ya. Di bawah nomor 3. Nomor 4 soalnya 6/5. 6/5 kita bandingkan dengan setengah. Nah, oke Norbert, betul. Ya. Jadi kita bandingkan dengan kali silang. Penyebut 2 dikali pembilang 6. 2 dikali 6, 12. Ya. Terus penyebut 5 dikali pembilang 1. 5 dikali 1, 5. Nah, berarti 6/5 itu lebih besar. Ya oke, Kayla, betul. Ya, berarti 6/5 itu lebih besar daripada 1/2. Nah, berarti dia ke arah sini juga. Nah, ya, ke arah sini juga dia. Mendekati 1. Berarti jawabannya 6/5 mendekati 1. Ya, tuh. Ya, Quincy betul. Ya. Oke, bentar dulu Norbert. Kamu udah lanjut aja ke nomor 5. Bentar dulu. Oke, Charlie. Good. Kalau bingung apa tanya lagi aja ya. Kalau bingung tanya lagi aja. Oke, Kayla sabar. Oke, diperbaiki ya. Diperbaiki. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 Bapak tulis di mana ya? Nih di bawah garis bilangan aja ya. Nih Bapak paste dulu.
Nah, nih. Jawaban oke ya. Kayla, Norbert. Betul. 5. Lihat. Nomor 5 soalnya 3/7. Perhatikan yang paling bawah ya. Di bawah. Ini kita bandingkan dengan setengah. Oke. Kita bandingkan dengan setengah. Nah. Tinggal kita kali silang. Berarti penyebut. Bentar. Berarti penyebut 2 dikali pembilang 3. 2 dikali 3. 6. Ya. 7 dikali 1. Penyebut 7 dikali pembilang 1. Berarti 7. Nah. Udah ketemu nih. Berarti 3/7 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1/2? Oke. Kan lebih kecil kan? 6 sama 7. Nah, berarti 3/7 itu ya. Berarti jawabannya 3/7. Sorry, bentar. Berarti 3/7 ini mendekati 0. Berarti ada di sini dia nih, ke arah sini. Kalau di garis bilangan. Ya. Berarti tadi di sini juga ada nih 3/7. Ya kan? Terus tadi ada berapa lagi tadi tuh? 1/5. Terus ada 2/6. Nah, tuh. Kalau di garis bilangan ada di sini. Ya. Ya, karena mendekati 0. Ya, karena lebih kecil juga dari setengah. Itu. Ya. Ini nomor 1 sampai 5 silakan diperbaiki. Bapak mau minum dulu. Oke. Ya. Oke. Kalau sudah Bapak hapus. Oke. Perhatikan lagi ya. Ini Bapak hapus di papan tulis. Oke. Perhatikan lagi. Buku cetaknya. Ya. Berarti kalau pokoknya patokannya setengah ya. Patokannya setengah. Oke. Ini. Ini Bapak gambar garis bilangan lagi. Ya. Ya, gambar garis bilangan lagi. Oke. Di sini 0. Di sini 4/4. Bingung nggak kalau Bapak tulis kayak gini? Coba. Bingung nggak kalau Bapak tulis kayak gini garis bilangannya? Coba di chat. Bingung? Oke. Oke. Ini 4/4 ini sama dengan berapa? Ya, Bapak kan sudah bilang tadi, kalau penyebut sama pembilang angkanya sama, berarti 4/4 ini sama dengan 1. Ya, 1. Nah, berarti tengah-tengahnya berapa nih? Terus di sininya berapa? Di sininya berapa? Nah, ini caranya kita mundur. Oke, ini kan tadi yang contoh pertama Bapak pakai angka bilangan bulat 1. Ya kan? Satunya nih yang Bapak munculin. Nah, sekarang Bapak munculin pecahannya.
Ya, Bapak munculin pecahannya. Berarti kalau 4/4 yang paling ujung, kita mundur ke belakang, yang kita mundurin cukup pembilangnya. Niko, perhatikan, jangan goyang-goyangin bangku. Ya. Yang kita mundurin cukup pembilangnya. Penyebutnya nggak usah. Oke. Berarti kita mundurin pembilangnya. Sebelum 4/4 berarti 3/4. 4 kan mundur, jadi 3. Mundur lagi, jadi 2/4. Oke. Ya. Mundur lagi, jadi 1/4. Nah, ya. Berarti tengah-tengahnya yang mana? Nih. Yang ini. 2/4. Oke, sekarang Bapak tanya. 2/4 itu kalau disederhanakan jadi berapa? Ayo. 2/4 itu kalau disederhanakan jadi berapa? Coba jawab di chat. 2/4 itu kalau disederhanakan jadi berapa? Oke, Yotian, good. Coba jawab di chat. Oke, Gabriel, good. Niko. Dua per empat itu kalau disederhanakan jadi 1/2 kan? Sama-sama dibagi 2 kan? 2/4-nya dibagi 2 ya. Sorry, kok 2/4-nya? 2 dibagi 2 1, pembilangnya penyebutnya 4 dibagi 2 2. Jadi 1/2. Sama enggak dengan garis bilangan yang tadi? Kalau 1 ujungnya tengah-tengahnya 1/2. Kan sama. Ya, tapi ini Bapak ganti ujungnya pecahan. Ya, tetap sama di garis bilangannya. 1/2. Pak, jadi boleh nggak misalnya kita isi di sininya jangan 2/4, tapi 1/2 begini. Boleh nggak? Kan penyebutnya beda, Pak. Boleh. Boleh. Ya. Jadi ini tengah-tengahnya. Boleh 1/2, boleh 2/4. Ya. Kalau soalnya 4/4. Ya. Gimana kalau misalnya soalnya gini? Kalau misalnya soalnya 0, terus di sini 6/6. 6/6. Ya udah tinggal kita mundurin. Ya. Ini kita ke tengahnya dulu. Sorry. Nanti, ya. Ya, tengahnya dulu. Ya, tengahnya dulu berarti dia ada di sini 2, ada di sini 2. Nah, tinggal kita mundurin. Pembilangnya kita mundurin berarti 5/6. Mundur lagi 4/6. Mundur lagi 3/6. Mundur lagi 2/6. Mundur lagi 1/6. Nah. Ya. Nah, tengah-tengahnya yang mana? Nih. Coba kita sederhanain. 3/6 itu kita sederhanain berapa? Apakah 1/2? Oke. Apakah 1/2? Ya. Oke. Betul. Ya. Yotin udah jawab. Good. Ya. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Ya. Sedangkan 6/6 di ujung sini, 6/6 di ujung sini kan 1. Karena penyebut dan pembilangnya sama. Ya. Jadi ini boleh kita isi 3/6 ini 1/2. Ah, saya mau macam-macam ah. 2/6 ini saya sederhanain. Jadi 1/3.
Isinya 1/3, nggak mau 2/6, boleh. Atau enggak 4/6 ini kita mau sederhanain. Jadi misalnya 2/3, ya boleh. Ya. Lucu kok bu anaknya. Lucu itu anaknya. Emang agak ini sih agak. Ya. Jadi gitu. Jadi jawabannya boleh, yang disederhanakan juga boleh. Ya. Oke. Sudah 10:44 ya. Thank you Vanessa udah ingetin. Kita istirahat dulu. Cepet banget ya. Ya, kita istirahat dulu. Ini kalau mau di screenshot silakan ya. Kalau mau di screenshot silakan. Sebelum Bapak stop share. Ya. Oke. Ya, kita istirahat dulu. Ya udah ya, Bapak stop share ya. Wait, bentar. Kita doa dulu.